Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Hari ini tanggal 28 Mei pukul jam 23, jam 11 malam ya. Kita akan review saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita bahas secara lebih dalam lagi. Dengan topik kita kali ini itu kita akan bahas mengenai hal ini ya teman-teman ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya terbongkar ya, BBRI nggak jadi naik ya karena bandar ini yang buang. Nah, kira-kira kapan terbangnya Pak Firman dan bagaimana strateginya? Ya, seperti itu. Nah, topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini masih up to date. Nah, ini dari kontan.co.id ya. Bahwa pendapatan recovery BRI tumbuh 2 digit usai penjualan aset yang bermasalah dioptimalkan. Ya, jadi ada korelasinya bahwa kenapa kok saham BBRI turun ya. Jadi sentimen dari asing itu ketakutan ya mengenai ada berita mengenai hal ini ya. Tapi kita akan cek ya siapa ya bandar yang buang barang ini dan kapan mulai terbangnya dan seperti apa strateginya. Jadi untuk itu bagi kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Kita akan ungkap untuk saham BBR ini. Nah, tadi itu saham BBRI itu diangkat ya Bapak Ibu ya. Jadi pas waktu opening itu diangkat. Nah ini ya Bapak Ibu bisa dilihat. Opennya itu di 4580, habis itu dinaikkan 4630 ya. Setelah itu dia buang barang ya, closingnya itu buang barang. Nettingnya itu sekitar 1,1 triliun. Nah kira-kira bandarnya itu siapa Min yang buang barang tadi pagi ya di saham BBR ini? Itu siapa penampakannya? Nah kita bongkar siapa orangnya yang buang barang ini tanggal 28 Mei ini ya. Nah ini ya pelakunya Bapak Ibu, dia pakai broker ZP. Ada BB, OD, TP, KZ yang notabene paling banyak buang barang ini adalah ZP ya, sekitar 907.000 lot ya di sini. Terus ditopang oleh BB 295 dan OD 127 lot ya. Jadi kenapa kok mereka jualan Pak Firman? Ya, karena mereka stok lama Bapak Ibu ya. Jadi stok lama. Ya, ini juga dipraktekkan sama market maker, mereka akan pindah akun sekuritas biasanya ya, seperti itu. Nah, di sisi lain ini juga dimanfaatkan ya. Ini ada YU ya, JP Morgan, PD, YPSG yang pas waktu pagi-pagi itu mencoba untuk mendorong dari saham BBRI. Ya, mereka dengan modal 328.000 lot ya, dan BK ada 397.000 lot ya, seperti itu. Nah, kira-kira saham BBR ini yang punya lapak siapa Pak Firman? Ya, seperti itu. Kita akan ungkap untuk kalian ya. Kalau kita cek ya, ini kami sudah susun ya mengenai database-nya. Nah, di sini sejak bulan Januari ya tahun 2024 sampai bulan Mei tahun 2024 ini ya, YP itu sudah masuk ini yang punya lapak 2 triliun YP ya. Jumlah lotnya sekitar 4 juta lot ya. Dan SQ 1,2 triliun, XL 1,2 triliun, OD 9 ini ya 900 miliar. XC juga ya ada 800 ya, ini ya. Ini yang masuk dari saham BBRI. Nah, ZP, AK, KZ, RX ini mereka buang barang ya, sekitar totalnya berapa ini? Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, 5 bulan net sale ya itu 3,1 triliun, AK 3,1 triliun dan KZ ini 2,3 triliun. Jadi kalau saya lihat ya dari net sale-nya kurang waktu 5 bulan, AK ini ya sedikit, kalau 3,1 triliun itu sedikit ya. Karena apa? Untuk menerbangkan dari saham GoTo ini teman-teman ya. Jadi
mereka butuh modalnya ya di atas 1,8 T ya untuk hariannya. Loh kok bisa tahu Pak Firman? Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi BBRI itu netting ya, yang jual barang ini mencapai 1,1 triliun. Wah, gede ya. Ini. Nah, ini pelakunya Bapak Ibu ya. Ternyata asing masih distribusi ya. Asing itu masih distribusi. Nah, bagaimana Pak Firman mengenai hal itu ketika asing masih distribusi? Ya, nanti kita akan kasih tahu caranya ya untuk distribusi. Namun satu sisi ya kita akan melihat dari prospek saham BBR ini. Nah, di sini juga bisa menjadikan tolak ukur ya bahwa laporan keuangan itu nggak memengaruhi harga saham ya teman-teman ya. Ini kalau kalian yang pengen penelitian ya ini juga bisa jadikan studi kasus ya. Jadi laporan keuangan bagus itu nggak menjamin apa nih price ya harga saham. Yang bisa mengendalikan itu semua siapa Pak Firman? Ya market maker sendiri. Atau kalian sebut itu ya para bandar. Nah, kenapa Pak Firman? Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Lihat dari net income dari saham BBR itu tahun 2021 itu dia laba bersihnya sekitar 6,8 triliun, kini naik menjadi 15,8 triliun. Angka ini itu juga menaik ya daripada tahun lalu yang mencapai 15,5 triliun. Earning per share-nya juga naik 2 poin. Yang tadinya 103 naik menjadi 105. Ya. P ratio-nya juga bagus. Ya, 14 kali ya. Juga bagus, PV-nya juga bagus. Ya, kayak gitu. Nah, tapi kenapa kok saham BBR ini turun nih? Ya, turunnya berapa? Ya, sekitar 25%. Ya, seperti itu. Nah, tanggapan Pak Firman bagaimana mengenai hal ini? Ya, ini ya saya jawab di tengah. Kalau kalian itu tujuannya itu investasi, no problem, tidak masalah. Kalau untuk swing ya no problem juga. Tapi kalau untuk trading, manfaatkan ketika saham BBRI ini itu digoreng. Ya, loh, Pak Firman memang saham BBRI bisa digoreng? Bisa. Ya. Yang ngegoreng itu biasanya institusi ya, mereka pakai AK, terus YU, JP Morgan ya, institusi asing. Ya, jadi bukan block trader ya. Apakah block trader juga bisa? Bisa, tapi ya nanti digarap sama mereka yang punya barang. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini ya BK jualan. Ini BK masuk ini. Ya, 300.000 lot, YU, CC, AK. Ya, di sini ya, kayak gitu. Nah, mengenai dari saham BBR ini kalau saya beli itu tutup mata ya. Karena apa? Ini saya jadikan untuk swing ya iya, trading juga iya, dan juga invest juga iya. Bagaimana Pak caranya? Di kelas akademi saya itu saya sudah kasih tahu ya untuk teknik dan juga cara-caranya. Ya, seperti itu. Nanti juga di akhir sesi nanti kita akan ungkap ya bagaimana cara masuknya. Nah, terkait dari saham BBR ini juga likuiditasnya sangat bagus ya, atau fundamental sangat bagus. Dia masuk di LQ45 sama kayak Goto ya, dia di sektor bank, Kompas 100 juga masuk ya, dan ID30 juga masuk. Jadi poin ini itu untuk apa sih Pak? Maksudnya itu jadi bursa efek itu akan men-screening ya dari 900 emiten. Nah, ini nanti akan direkomendasikan kepada investor kakap biasanya. Entah itu institusi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena likuiditasnya itu sangat tinggi. Nilai transaksinya ya di atas 50 miliar. Ya, jadi kalau mereka mau trading di saham BBRI atau untuk memainkan dari saham BBRI ini ya mereka untungnya juga gede. Karena investornya juga banyak, jadi valuasinya sangat tinggi. Ya, ini direkomendasikan ya sama bursa. Nah, di sisi lain, kenapa kok saya tutup mata? Dan di sini Bapak Ibu semuanya ya, di sini ini hal yang penting. Ini saya juga dapatkan ya informasinya bahwa saham BBRI itu rutin ya dalam 1 tahun bagi dividen 2 kali. Ya, jadi setiap bulan Januari sampai Maret. Ya, ini ya selalu meningkat. Ya. Bulan Januari kemarin itu bagian dividen per lembarnya sekitar Rp84 kalau dalam jumlah lotnya
Satu lot kalian dapatkan 8.400. Nah, kemarin juga saham beber ini juga kalau kalian punya satu lot itu dapat 23.000. Nah, kalau misalkan saya punya ini Pak Firman 1.000 ya tinggal kalikan saja. Ya, seperti itu. Tapi ingat, saham ini itu untuk jangka panjang. Jadi untuk Bapak Ibu ketika ini nyangkut ya no problem, biarin aja dia turun, biarkan bandarnya itu bekerja. Mereka akan pungut balik ya. Karena target mereka itu adalah para scalper. Ya, jadi target para scalper. Tapi kalau yang untuk investasi jangka panjang nggak bakalan kena target. Karena apa? Ya untuk jangka panjang. Ya, seperti itu. Nah, saya ini loss Bang, loss Pak Firman ya. Ya sudah, tunggu saja. Dalam 1 tahun nggak no problem. Kalau Bapak Ibu punya uang kembali ya masuk lagi. Ya di mana Pak posnya nanti kita akan ungkapnya saja. Tapi kita akan pecah-pecah mengenai dari saham beber ini ya. Kayak gitu. Nah, tadi bandarnya sudah saya ungkap, laporan keuangannya sudah saya ungkap. Ya, kita ke mana lagi Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau mental Bapak Ibu itu untuk ini scalping atau swing ya, seharusnya kalian ketika masuk di area sini itu sudah stop loss di sini. Ingat ya, saya sudah wanti-wanti kalau kalian itu passionnya ke swing sama ke trading, pakai stop loss. Tapi kalau tujuannya untuk invest, ya bisa money management. Nah, kenapa kok Pak Firman itu lebih percaya mengenai dari saham beber ini ya? Ingat ya, di sini Bapak Ibu yang menjadi pertimbangan saya. Nah, karakter mengenai dari saham beber itu dia itu uptrend ya. Jadi ini kayak kripto ya. Tapi dia penurunnya itu juga wajar kok. Jadi nggak ngasal kayak saham gorengan. Jadi ya target saya untuk saham beber ini ke 7.000 untuk jangka panjang. Sama 10.000. Nah, terkait mengenai dari saham beber ini ketika dia nyentuh harga yang agak mahal ya nanti mereka akan stock split. Ya, seperti itu. Nah, ini kan mantap ketika koreksi. Jadi dimanfaatkan. Nah, dalam bulan ini itu dia itu baru netting ya. Market makernya baru netting berapa ini? Ya, 50 ini ya. Netting nih. 50 juta lot. Ya, dan ini kemarin itu juga masuknya juga gede. Ya, seperti itu. Nah, dalam kurun 3 bulan berturut-turut dari saham beber itu di harga 6.000 sampai ini. Nah, supportnya itu ada di mana sih Pak Firman? Nah, kita lihat dari formasinya. Formasi para bandarnya itu seperti apa Pak Firman? Nah, ini sudah saya rangkum Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu ya menarik ya bit offernya ya. Ya, di sini yang nasabah yang pengen beli dari saham beber itu ada 8.000 dan yang mau jualan itu 1.300-an. Yang mau beli juga banyak di sini ya bid offernya. Nah, kita bisa dilihat ada bid offer yang mencurigakan enggak? Oh, ternyata ada ya di sini ya di 4.500 ini juga ada yang kepengen antri di situ. Terus di 4.450 juga banyak yang antri. Ya, di sini. Nah, terus di sini Bapak Ibu ya di 4610 dan juga 4620 mereka ini formasinya mantap ya. Kayak di saham Goto ini ya. Jadi seperti itu. Tadi nilai transaksinya cuma 1,1 triliun saja. Ya, saham BBRI tadi itu diangkat naik, habis itu closingnya itu diturunkan. Dan untuk low-nya tadi itu di harga 4520. Dan satu sisi mengenai dari saham BBRI ini itu dia sudah turun berapa kali? 2 kali ya. Setelah kemarin itu naik hijau, kemungkinan besok akan dinaikkan ya seperti itu. Nah, ini ini adalah pembandaan para retail ya yang baru masuk ini. Wah, retailnya banyak ya. Seperti itu. Nah, benar Moloki sudah saya ungkap ya, laporan keuangan sudah saya ungkap dan kasus berita mengenai dari saham BBRI itu sudah saya ungkap. Kita ke strateginya. Bagaimana Pak Firman strateginya? Oh, saya ngantuk ya. Jangan lama-lama ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalian bisa ini ya antri beli ya yang untuk swing sama invest ya. Karena mayoritas subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas yang
banyaknya lebih ke swing sama invest. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu dulu. Nah, ini support kuatnya gimana nih? Ya, mantap ya. Bapak Ibu bisa tunggu dulu sampai beri di harga 4485, terus di 4526, serta support kuatnya ada di harga 4340 dan juga di harga 4227. Ya, kalau kalian diizinkan. Nah, untuk resist support kuatnya ada di harga 3942. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk tingkat volume ini ya dari bulan Januari ya, yang mereka yang masuk ini ya cukup banyak ya. Digeprek lagi ya tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan harga barang. Nah, di sini biasanya para swing, para invest ya, mereka itu masuk ketika lagi panik-paniknya. Seperti itu. Setelah dia itu sudah nggak mau jual, nggak mau naik ya. Nah, ini nanti akan digoreng kembali ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak caranya? Apakah saya itu harus ngantri atau saya nyicil? Keduanya ada kelemahan juga kelebihan, sesuaikan passion Bapak Ibu ya. Kalau kalian itu nyicil, kelemahannya itu ketika kalian nggak bisa money manajemen, ya kalian itu akan kehabisan amunisi. Tapi kalau kalian itu nunggu, kelemahannya kalian belum tentu dapat ya. Nah, kalau kelebihannya Pak Firman ya terkait hal tersebut, kalau kalian itu nyicil, ya kalian pasti dapat barang di berapapun harganya. Tapi kalau kalian nunggu, ya kalian akan dapatkan harga yang terbaik ya. Nah, cuman kalau menunggu ya belum tentu dapat ya. Ya, seperti itu. Oke, targetnya ada di berapa Pak Firman? Ya, biasanya investor itu secara dinamis ya. Ada yang pengen jual cepat, ada yang pengen jual nyantai, dan ada yang juga untuk jangka panjang kayak saya. Karena untuk saham BBR ini saya lakukan untuk swing iya, trading iya, invest juga iya. Tinggal volumenya tinggal gedein. Nah, kalau untuk trading dari saham BBR ini ya modal 100 juta ke atas itu ya enak, keluar masuknya enak. Kenapa Pak Firman ya? Karena volume itu tebel. Beda sama saham-saham gorengan yang volume itu tipis. Mana yang volume? Di kelas kami itu saya jelaskan secara detail. Membahas mengenai bab volume aja itu sampai 2 jam. Ya. Jadi kalau kita nanti dagang itu sudah menghafal mengenai karakter candle-candlenya sudah menghafal. Cuman dilihat dari bit overnya. Tapi di situ ya kita butuh yang namanya jam terbang. Oke. Targetnya berapa Pak Firman? Kalian bisa boleh ya dijual 4976 serta di harga 542 dan juga di harga 5755. Kalau kalian pengen nyantai dikit ya 6459 ya, seperti itu. Nah, ini masih recovery, namun satu sisi ya mereka ya punya kepentingan ya, jadi masih digarap ya, seperti itu. Biarkan aja biar turun ya. Untuk support kuatnya tadi sudah saya ungkapkan ya, seperti itu. Target nyantainya dari berapa Pak? Untuk 5 tahun atau beberapa tahun ke depan ya. Kalau saya pasang di 7.000 sih Bapak Ibu ya, sama di 10.000. Well, harapannya tinggi ya. Iya, fundamental bagus ya, laporan keuangan bagus. Kalau saya belum untung mengenai dari capital gain-nya, saya sudah untung dari dividennya ya, seperti itu. Ini dari saham apa? Saham BBRI ya Bapak Ibu ya. Pak Firman, untuk trading bagaimana Pak Firman di saham BBRI? Bisa kok. Kalian ambil time frame-nya 30 menit boleh. Kalau enggak ya 20 menit lah. Nah, kalian untuk dari saham BBRI itu bisa antri dulu di harga 4519, nanti bisa jualan di harga 4551. Dan untuk trading sendiri itu atau scalping ya di saham BBRI ini ya, ketika ada momentumnya kalian bisa jualan 0,8 sampai 3% ya untuk dari saham BBRI. Karena untuk saham BBRI ini ya kalau naik 7% itu ya butuh modalnya berapa triliun ya, seperti itu. Ya, jadi tunggu momentumnya aja. Seperti itu. Ngantuk banget ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Mohon maaf nggak bisa lama-lama bahas topik saham BBRI ini. Untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami ya, deskripsi di bawah ini diklik ya, atau nomor yang tertera di bawah ini. Ini nomor pribadi saya ya. Ini bukan admin ya. Jadi langsung saya langsung ya. Jadi selain nomor ini itu
ya penipuan ya, karena di luar sana ada yang mengatasnamakan nama saya, dan ingat saya nggak buka titip dana ya. Adapun kalau pengen titip dana yang dikelola, yaitu prosedurnya juga banyak ya, seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Bagi kalian yang ingin direview, terus kolom komentar di bawah ya, seperti itu.